Oke, tidak perlu lama-lama lagi, saya undang Bapak Chandra Putra Negara untuk bisa masuk di acara webinar. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Chandra. Baik, saya sharing dulu ya. Terima kasih saya sudah diundang. Oke, selamat malam dan saya sharing bersama Anda semuanya. Tadi seharian saya sudah melihat bagaimana model presentasi daripada webinar yang disampaikan oleh Pak Raymond dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Dwi. Saya senang sekali tadi Pak Raymond menyampaikan suatu statement yang bagus banget karena beliau itu seorang yang sangat berpengalaman di bisnis ini. Beliau juga pernah mencoba berbagai macam bisnis dan kalau nggak salah saya terakhir 10 tahun yang lalu beliau pernah membuka restoran. Tapi karena terkendala karyawan, terkendala hal-hal teknis, karena tidak mudah ya membangun bisnis, akhirnya restorannya harus ditutup. Dan itu membuat beliau semakin yakin kenapa harus terjun di usaha ini. Nah, karena jam terbang dan pengalaman yang seperti itu tadi, membuat sebuah pengalaman yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, nah oleh sebab itu webinar kita setiap hari Minggu, setiap Rabu dan Minggu menampilkan figur yang berbeda-beda. Figur yang lain daripada yang lain, figur yang tidak sama dengan figur-figur sebelumnya. Dan mereka mempunyai jam terbang dan pengalaman yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan kita banyak sekali figur seperti itu, kita bisa belajar dari pengalaman mereka, bagaimana mereka membangun usaha ini dari berbagai macam. Anda lihat, ada yang PNS, kalau yang lalu juga ada seorang mahasiswa, ada seorang karyawan, ada dosen, dan baru sini ada seorang pengusaha. Dan tadi juga ditutup oleh Pak Dwi, yang mana beliau sudah cukup lama menekuni usaha ini, hampir kalau saya nggak salah 16 tahun lebih. Dan tadi beliau memberikan sebuah statement yang sangat bagus tentang bagaimana industri ini itu adalah sebuah industri yang lagi booming-boomingnya zaman sekarang. Sebuah industri yang kemungkinan belum pernah sudah booming, tapi sekarang jauh lebih booming setelah corona. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana industri kita justru booming di saat corona. Food supplement contoh. Kita lihat sekarang di mana-mana vitamin C kosong. Atau banyak orang mulai usaha vitamin C. Ya. Dan tadi saya juga melihat ada masuk email. Saya mau posting di Instagram tapi saya jadi merasa agak sedikit menjaga privasinya, kasihan banget. Isi emailnya itu seperti ini. Pak, saya bekerja di kapal pesiar. Selama ini saya meninggalkan istri dan anak. Saya menjadi koki di kapal pesiar. Kapal pesiar saya keliling dari Singapura sampai ke Mediterania. Ya. Nah, sharing panjang lebar. Dia bilang, sekarang saya terpaksa dirumahkan. Karena industri pariwisata lagi sepi. Dan semuanya lagi tutup. Kemudian, kapal pesiar terpaksa harus dirumahkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, mau nggak mau, sekarang kapal pesiar terpaksa harus di jalan dan saya harus terpaksa pulang. Dan karena pekerjaan saya cuman satu-satunya adalah sebagai seorang koki, chef, terpaksa saya harus balik ke Jakarta. Padahal beliau asli orang Surabaya. Yang membuat saya sedih adalah saya sekarang kehilangan pekerjaan. Karena melamar pekerjaan di mana-mana juga tidak bisa. Yang membuat saya sedih adalah satu, Pak. Istri saya dan anak saya tidak lagi menganggap saya. Wah, ini kasihan betul. Ya, kasihan betul. Tidak lagi menganggap saya. Saya mau berikan sebuah tulisan emailnya tadi itu, saya menjaga nama privasi orang. Jujur Pak, saya sekarang sangat frustasi, bingung. Saya menemukan video Pak Chandra. Setelah saya sharing dan mendengarkan video Pak Chandra, satu hal yang saya sangat kagum adalah saya bisa mendapatkan banyak motivasi. Please, bisakah Pak Chandra memotivasi saya? Maka saya di YouTube setiap hari banyak konten motivasinya. Terus terang Pak, saya mertua saya sudah tidak dianggap dan saya jujur sekarang cuma tinggal di kos seorang diri. Kos, ya seorang diri. Tahukah Bapak,
saya hampir bunuh diri. Karena saya sudah frustasi, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Saya seorang diri termenung, saya tidak tahu lagi saya harus bersama siapa. Coba Anda bayangkan, saat ini, tadi pagi sebuah berita, Lion Air merumahkan 2.000 karyawan. Itu Lion Air, perusahaan udah 20 tahun. SQ nggak usah ngomong. Ya, Pasifik, Cathay Pacific, penerbangan internasional, sekarang semua bermasalah. Hotel banyak merumahkan karyawan. Restoran-restoran di mall, omsetnya pun belum kembali. Nah, sekarang sahabat entrepreneur, kondisi seperti ini, apakah kita masih mau tinggal diam? Ataukah kita masih mau, tidak mencari solusi? Kemudian juga bagaimana dengan adik-adik, teman-teman kita yang sekarang sudah mulai sekolah, tapi sekolahnya harus adaptasi online. Sampai kapan sekolah ini akan masuk offline? Kita tidak pernah akan tahu. Semua menunggu pandemi berakhir. Pertanyaan saya, ada yang bisa memastikan kapan pandemi berakhir? Sejak webinar saya 4 bulan yang lalu, saya tidak pernah bisa memastikan kapan pandemi ini bisa berakhir. Yang bisa adalah sekarang kita ini bekerja sama dengan new normal, kondisi seperti sekarang. Daripada kita meratapi nasib kita tidak jelas kita mau kemana, kondisinya seperti apa. Alangkah baiknya Anda sekarang saatnya untuk memulai hal yang baru. Kalau Anda masih cengkal dan bersikuku tidak mau memulai hal yang baru, Anda tidak masih berharap segala sesuatu berjalan normal seperti sebelumnya. Saya berharap, saya juga ingin seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, saya ingin sharing sesuatu kepada kalian bahwa bagi Anda yang mendengarkan webinar ini, pesan saya cuma satu, saatnya kita membangun cash flow. Bukan cuma memiliki cash. Kita harus punya satu aliran uang kas untuk melangsungkan kehidupan kita. Ya, itu salah satu contoh. Nah, oleh sebab itu yang saya paling nggak masuk akal yang kedua adalah bicara soal orang berpandangan uang nggak perlu cari uang nggak dibawa mati. Ya. Kalau yang bicara uang nggak dibawa mati adalah seorang konglomerat, wow, saya setuju. Karena apa? Bagi dia kelebihan nilai 01 di belakangnya, uangnya mau 1 triliun, 2 triliun, bagi dia sudah nggak masalah. Karena apa? Dia lebih baik uangnya diamalkan. Ya kan? Karena dia bisa ngomong uang nggak dibawa mati. Itu saya setuju kalau yang bicara level konglomerat. Tapi bagaimana dengan bicara yang orang tidak punya pekerjaan? Saya mau sampaikan kepada kalian, coba besok Anda masuk Alfamart, dan Anda waktu mengambil snack atau mau mengambil makanan atau ambil minuman, terus Anda bilang sama kasirnya, saya minta ya ini ya. Loh, Pak ini harus bayar. Loh, uang kan nggak dibawa mati. Saya pengen tahu gitu loh. Iya kan? Terus besok Anda mau masuk sekolah, Anda ngomong sama kepala sekolahnya, dan Anda bilang, sorry ya, uang nggak dibawa mati, jadi saya nggak perlu bayar uang sekolah. Kira-kira kamu masih bisa hidup nggak sih? Nah ini, please. Jadi kondisi seperti sekarang ini, Anda jangan menerima sebuah statement itu, ditelan mentah-mentah, akhirnya kalian mengambil satu kesimpulan. Dan itu adalah dalih bagi orang yang tidak punya uang sebetulnya. Nah, saya rasa di komunitasnya sih tidak seperti itu. Kami mengajarkan hal-hal yang sifatnya realistis. Mari kita bicara hal-hal yang sekarang sifatnya realistis. Kita tidak bisa lagi berharap kondisi ini normal seperti sedia kala. Nggak bisa. Kita harus berpikir bagaimana kondisi new normal ini baru bisa kita kerjakan untuk kita bisa beradaptasi ke depan. Ya, mungkin pada malam hari ini sharing saya sekitar 20 menit ini semoga bisa menggedor cara berpikir Anda. Dan semoga ke depannya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Stefanus. Selamat malam and always salam hebat. Luar biasa. Salam hebat luar biasa.